Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kami di TV Mandua Kota Padang Panjang. Bersama saya, Iqbal Maulana Sardi. Dalam acara podcast Mandua Kota Padang Panjang. Di dalam podcast ini, sekarang kita mengangkatkan tema yang sangat menarik, yaitu tema tentang petata petiti dengan generasi muda Minang. Baik, sekarang kita berada bersama Ustadz Zulhamdi. Beliau adalah seorang ulama sekaligus guru besar di Mandua Kota Padang Panjang yang telah hadir bersama kita dan menyempatkan waktu untuk membersamai kita pada kesempatan kali ini. Ya, kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustadz, terima kasih sudah menyempatkan waktunya hadir di podcast Mandua Kota Padang Panjang Ustadz. Ustadz, jadi gini Ustadz, topik kita yang kita bahas nih tentang petata petitih dan generasi muda Minang Ustadz. Menanggapi tentang generasi muda Minang serta petata petitih yang mulai hilang di kalangan muda sekarang ini, gimana tanggapan Ustadz sebelumnya? Ya, inilah realita yang kita hadapi, tapi kita tidak boleh menyerah pada kenyataan karena hidup itu adalah perjuangan. Masya Allah. Dan petata asli orang Minangkabau itu adalah mendorong orang untuk berjuang. Salah satunya Ustadz, kalau di Minang bahasanya gimana Ustadz? Tak kurang nak di luar, tempi nak di bawah. Kalau orang dikurung berarti dia ingin keluar. Kalau dia berada di bawah, terhimpit, dia ingin naik ke atas. Berarti ada usaha selalu untuk menantang badai kehidupan. Masya Allah. Jadi kita nggak salah sangka nih. Nggak salah kita mengundang tamu yang istimewa nih. Beliaulah dalam semuanya tentang petata petitih yang sangat populer di generasi Minang serta di Minangkabau. Ustadz, tentang muda sekarang nih Ustadz, generasi muda sekarang kan banyak yang udah lupa tentang petata petitih Ustadz. Jadi gimana caranya supaya kita untuk meningkatkan atau mengenalkan ke generasi muda tuh bahwa petata petitih itu bukan hanya sekedar ucapan belaka Ustadz. Gimana tuh Ustadz? Ya, ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Pertama, tentu tauladan dari generasi yang lebih tua, termasuk para tokoh-tokoh masyarakat, apalagi tokoh-tokoh adat. Dan di sekolah sendiri guru-guru perlu mengajarkan kepada anak-anaknya. Dan itu tidak terbatas pada guru bahasa Indonesia, guru seni budaya, tapi semua guru harus memberikan tauladan. Karena pendidikan hakikatnya adalah ketauladanan. Yang kedua, perlu ada kebijakan dari pemerintah yang khusus di bidang ini, baik dari bahasa Indonesia ataupun bidang kebudayaan, mengadakan acara-acara seperti hari ini, adakan lomba video pendek tentang kebudayaan, dan temanya bisa kita pilih. Dan pilihan ini cukup bagus masalah petata petitih. Karena semua bangsa itu pasti menghormati kata-kata mutiara. Dan terakhir, generasi muda harus ditanamkan kesadaran bahwa mereka berada di negeri kata-kata. Meminjam istilah Najwa Shihab. Inilah Minangkabau. Terkenal ahli-ahli diplomasi di masa revolusi. Dan mereka adalah ulama-ulama terkenal. Seorang speaking public luar biasa seperti Buya Hamka, Haji Agus Salim, Muhammad Hatta. Siapa yang tidak kenal? Mereka adalah juru runding Republik ini sampai Indonesia merdeka. Masya Allah, sangat luar biasa sekali ya penyampaian dari Buya kita. Ustadz, dari sekian banyak petata petitih yang telah hilang di generasi muda sekarang ini Ustadz, apakah berguna nih biasanya nih, kalau kita tanyakan kepada generasi muda sekarang nih, kalau antum-antum nih tahu nggak tentang petata petitih Minang gitu, nah banyak yang menyempelekannya gitu Ustadz. Tanggapan Ustadz gimana tuh tentang generasi muda yang menyempelekan petata petitih Minang itu sendiri? Ya, kalau di dalam kitab sering disebutkan al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Ilmu sebelum berbicara dan berbuat. Ditindakan seseorang, tingkah lakunya berawal dari pengetahuannya. Kalau generasi muda hari ini menyepelekan petata petitih karena mereka tidak dibekali ilmu tentang itu. Satu sisi mungkin ada lemahnya generasi muda yang tidak mau belajar. Ya, sisi lain seperti yang kita sampaikan tadi, generasi terdahulu, generasi yang lebih tua juga tidak memberikan pelajaran, tauladan kepada generasi muda. Sehingga terjadilah penyepelean terhadap warisan budaya yang sangat berharga. Jadi momentum yang pas untuk memberikan suatu pengalaman atau supaya meningkatkan gairah muda-mudi Minang terkhususnya Ustaz. Karena mereka berasal dari Minang ataupun yang dari luar Minang
menempuh pendidikan di negeri Minang, tapi tidak mengenal yang namanya adat istiadat, apalagi tentang petata petiti ini, Ustaz. Gimana, Ustaz? Ya, ini fenomena yang ada di tengah masyarakat. Tapi kalau kita sering menyuarakan sosialisasi, termasuk podcast kita pagi ini kan salah satu usaha agar generasi muda Minang kembali mempelajari tentang petata petiti. Dan insya Allah dengan usaha ini secara berangsur akan ada generasi muda yang minat dalam bidang ini. Berarti dengan kemajuan teknologi sekarang, Ustaz, dengan adanya media kita bisa meng-follow up tentang petata petiti dengan adat istiadat yang ada di Minangkabau itu sendiri. Selanjutnya, Ustaz, kalau keinginan Ustaz, kan Ustadz udah berkecimpung di dunia Minang, apalagi lahir di negari Minang, kemudian telah mendalami tentang keadaan lingkungan Minangkabau itu sendiri, dan Ustadz telah melihat banyak sekali muda-mudi zaman sekarang yang telah melupakan negeri Minang itu sendiri, Ustadz. Harapan Ustadz tentang terhadap muda-mudi generasi yang terbaru sekarang nih, generasi Z kata orang sekarang, generasi akhir gitu. Gimana, Ustadz? Harapan kita kepada generasi yang akan datang sama dengan harapan generasi terdahulu terhadap kita. Generasi terdahulu ingin kita menjadi pewaris, penyambung estafet para tokoh-tokoh hebat di ranah Minang. Maka harapan kita kepada generasi muda juga seperti itu. Mereka perlu mempelajari bagaimana tokoh-tokoh Minang terdahulu mencapai kesuksesan. Salah satu modal mereka adalah petata petiti. Kita ingat penjajah Belanda 350 tahun berada di Indonesia, salah satu kata mutiara atau petata petiti yang mereka bawa pulang kampung adalah alam takambang jadi guru. Para sastrawan di tahun 30-an dikenal dengan Angkatan Minangkabau. Karena mayoritas sastrawan itu lahir dari Minangkabau. Nur Sultan Iskandar, Abdul Muiz, dan dia adalah pahlawan nasional. Ya, Buya Hamka, yang sampai hari ini namanya abadi. Dan Indonesia belum melahirkan orang setara dengan Buya Hamka. Ya, multi talenta, bidang tafsir, hadis, sejarah, sampai ke sastra, sampai ke pantun, sampai ke petata petiti. Ya, sampai di dalam tafsirnya ada petata petiti. Jadi terbukti negeri kata-kata melahirkan orang yang luar biasa. Di saat generasi muda ingin menjadi sosok yang luar biasa, di zaman sekarang mereka harus mentauladani generasi terdahulu. Mereka harus mahir dalam berliterasi. Salah satu kuncinya yang perlu mereka pelajari adalah petata petiti. Baik menghayatinya, mengucapkannya, atau mencari waktu yang tepat untuk menyampaikannya. Dengan itu insya Allah mereka akan memperpanjang deretan tokoh-tokoh bangsa yang lahir dari ranah Bondo Kandoang. Masya Allah, luar biasa sekali pemirsa. Jadi Ustaz, terakhir Ustaz, karena waktu yang telah membatasi kita Ustaz, tema kita petata petiti dan adat istiadat tentang generasi muda, generasi Z. Untuk terakhir Ustaz, berikan kami semua ya, dan para pemirsa yang ada dimanapun yang menonton ini, petata petiti yang pengen Ustaz sampaikan tentang generasi muda sekarang ini, Ustaz. Kita ambil saja pantun yang sangat tua di Minangkabau ya. Nan kuriak kundi, nan sirah sago, nan bayak budi, yang endah bahaso. Antara budi dan bahasa. Kemudian diringkas orang menjadi budi bahasa. Karena dalam kato gaib membayang, dalam rundiang budi marangka. Dari kata-kata itulah orang menilai kita. Dan dari kata-kata itu terlihat sampai di mana kemampuan otak kita dalam berpikir menata bahasa. Dan dalam bahasa itu nampak juga bagaimana akhlak, etika, budi bahasa kita. Jadi suatu hal yang luar biasa. Lanjutan itu, nan bayak budi yang endah bahasa. Berarti pentingnya bahasa sekaligus pentingnya budi. Disinilah titik temu antara Minangkabau dan Islam. Digunakan bahasa budi, tidak bahasa akhlak. Menunjukkan pantun ini datang sebelum Islam, pantun ini sudah ada. Kemudian dalam pantun lain, anjalai tumbuh di munggu, sugi-sugi di rumpun padi. Nyak pandai rajin baguru, nyak tinggi naikkan budi. Jadi antara ilmu dan budi berbeda. Ada orang yang ilmunya luar biasa, budinya hilang. Ada pula mungkin orang budinya, tingkah laku, akhlaknya bagus, tapi ilmunya kurang. Bagi orang Minang itu ini gabungkan kedua-duanya. Dan pantun terakhir, anak ikan dimakan ikan, dimana dimakan ikan anak tanggiri. Ameh bukan, perak pun bukan, budi sakete urang aragoi.
Nah, Apa itu, jadi Ustaz? pesan-pesan melalui pantun ini kalau kita hayati itu sangat mendalam ya. Ya, kalau apalagi kita hubungkan dengan ayat, dengan hadis, karena sebagian petatah petitih, sebagian pantun itu bersumber dari Al-Quran, berasal dari hadis Nabi. Karena falsafah orang Minang, adat basandi sarak basandi kitabullah. Ya, berarti semua petatah petitih itu akan bermuara kepada kitabullah. Jadi kalau orang Minang mengatakan alam tak kambang jadi guru, karena kitab itu dua. Ada kitabullah yang tertulis, itulah Al-Quran. Ada pula kitabullah yang terbentang, itulah alam semesta. Dan itu sama-sama perlu dipelajari. Kitab Allah dan kitab alam yang kedua-duanya bersumber dari Sang Pencipta yang telah tahu mana model kehidupan yang terbaik untuk anak manusia sampai hari kiamat nanti. Allahu Akbar. Baik, sekian banyak yang telah disampaikan oleh Ustadz Zulhamdi. Mungkin semua dari kita telah memahami dan ada yang terbuka pengananya, ada yang terbuka pikirannya pengana. Maaf, itu bahasa Minang. Pengana itu adalah pemikiran. Jadi ada yang terbuka pemikirannya tentang petata petitih dan adat istiadat. Itu biasanya yang tidak penting yang telah disampaikan oleh Ustadz Zulhamdi panjang lebar. Ada yang pemikiran yang terbuka, insya Allah apa yang beliau sampaikan mendapatkan pelajaran bagi kita semuanya dan lebih meningkatkan tentang apa itu adat istiadat, karena generasi sekarang sangat minim tentang akhlak, tentang budi pekerti dan lupa tentang di daerah di mana dia berada. Bumi dipijak, di situ langit dijinjang. Itulah petati salah satu ya, Ustaz. Salah satu ya. Baik, Allahu a'lam bishawab. Terima kasih sebelumnya Ustaz telah menyempatkan waktunya hadir bersama kami dan memberikan wawasan serta ilmunya. Dari sekian banyaknya yang Ustaz sampaikan, sedikit banyaknya insya Allah dapat memotivasi rekan-rekan yang berada di rumah yang menonton ini, terkhususnya untuk generasi Z bahasa orangnya, generasi muda zaman milenial sekarang. Baik, terima kasih sebelumnya kepada Ustaz telah memberikan waktunya kepada kami semuanya. Dan inilah akhir dari pembicaraan kita pada waktu pagi hari ini. Dan saya Iqbal Maulana Sardi undur diri. Mohon maaf jika ada kosakata yang salah dalam penyampaian serta apa yang disampaikan itu maklum dari kita sendiri. Kita manusia, hanya Allah yang maha benar dan kita tidak luput dari kesalahan. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim. Saya Iqbal Maulana Sardi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.